besar dan berwarna biru. Itulah Neptunus. Neptunus adalah tempat yang benar-benar sangat berbahaya untuk disinggahi. Neptunus kadang terlihat memiliki cincin, tapi mengapa cincin Neptunus menggumpal di area tertentu? Lalu, harta karun apa yang tersembunyi di balik atmosfernya, dan di mana kamu bisa bertahan paling lama di Neptunus? Dan inilah yang akan terjadi jika kamu jatuh ke planet Neptunus. Pada tahun 1989, pesawat ruang angkasa Voyager 2 NASA melesat melewati Neptunus. 5 tahun kemudian, NASA menangkap gambar luar biasa dari planet ini, yang berjarak 4,3 miliar kilometer dari bumi dengan teleskop luar angkasa Hubble. Meski terlihat menyenangkan untuk membawa kapal pesiar, lautan di Neptunus tidak sama dengan lautan di bumi. Sekitar 80% planet ini terdiri dari zat es yang terdiri dari air, metana, dan amonia. Jadi di manakah tepatnya kita harus mendarat? Bagaimana dengan titik gelap dan besar di sana? Bintik hitam itu dulunya jauh lebih besar. Faktanya, cukup besar untuk menampung seluruh bumi. Bintik gelap besar adalah salah satu badai paling dahsyat di Neptunus. Meski sudah mereda, masih ada beberapa badai kecil yang harus dihadapi. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita periksa apa yang ada di luar Neptunus. Seperti Saturnus, Neptunus memiliki sistem cincin yang rumit, namun jumlah cincinnya tidak sebanyak itu. Setidaknya ada 5 cincin utama, termasuk gumpalan debu aneh yang disebut busur. Para astronom berhipotesis bahwa kemungkinan besar bulan Neptunus, Galatia, dan gangguan gravitasinya menyebabkan efek penggumpalan yang aneh ini. Selain Galatia, Neptunus memiliki 13 bulan lainnya. Di sebelah kiri kita, kamu akan menemukan bulan terpopulernya, Triton, yang terkenal dengan gunung esnya yang spektakuler. Berdasarkan cuaca Neptunus yang penuh gejolak, mungkin yang terbaik adalah kamu turun di belahan bumi utara yang anginnya lebih tenang. Sebagai planet gas, berbagai bagian Neptunus berputar dengan kecepatan yang berbeda-beda dan bergantung pada lokasi kamu. Durasi harimu juga akan bervariasi. Di kutub utara, satu hari berlangsung selama 12 jam, yang berarti 6 jam lebih pendek dibandingkan satu hari di Khatulistiwa. Berbeda dengan bumi, atmosfer Neptunus tidak mengandung oksigen apapun. Jadi, pastikan membawa persediaan yang cukup agar mudah bernapas. Dengan sedikit sinar matahari, kecerahan paling terang yang didapat Neptunus setara dengan senja redup di bumi. Jadi, pastikan juga membawa sumber cahaya. Bersiaplah untuk menghadapi kecepatan angin hingga 550 meter per detik. Itu sekitar 5 kali lebih kuat dari hembusan angin paling keras di bumi, dan 2 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Saat kamu melewati eksosfer Neptunus, atmosfer terluarnya, pakaian antariksa kamu akan mengalami suhu dingin yang membekukan saat kamu melewati awan metana dan mungkin akan sedikit menimbulkan kerusakan. Seperti di beberapa tempat di bumi, cuacanya tidak dapat diprediksi. Saat kamu mencapai termosfer, tiba-tiba suhu naik menjadi sekitar 477 derajat dan kamu akan menemukan awan amonia dan hidrogen sulfida. Para astronom sepakat bahwa kenaikan suhu ini mungkin disebabkan oleh interaksi atmosfer dengan ion-ion di medan magnet planet. Dan setelah kamu berhasil melewati panas terik termosfer, kamu akan melihat peningkatan tekanan di stratosfer. Dan semakin dekat ke inti planet, kamu akan melihat suhu mulai memanas dengan cepat.
saat kamu melewati atmosfer hidrogen dan helium Neptunus yang setebal 3000 km, jangan khawatir akan menabrak tanah. Neptunus tidak memilikinya. Ini lebih merupakan lapisan es dan air yang cair, dengan kedalaman sekitar 17.500 km. Jika kamu mengharapkan pemandangan spektakuler, urungkan saja, karena suasana di sini terlalu padat untuk melihat apapun. Setelah kamu akhirnya melewati semua lumpur, kamu akan menemukan lautan yang sangat panas. Salah satu konsekuensi dari tingginya tekanan dan suhu Neptunus adalah atom karbon dan hidrogen, dan keduanya dapat terpisah, sehingga memaksa atom karbon yang terisolasi terhimpit menjadi struktur berlian, dan kemungkinan besar akan tenggelam hingga ke inti planet. Namun ukurannya bisa mencapai 1 meter. Di sini, di inti planetnya, suhunya sangat panas, sekitar 7000 derajat, setara dengan permukaan matahari. Secara realistis, manusia biasa mungkin tidak dapat bertahan dalam perjalanan ini. Tapi, mungkin wahana antariksa yang tangguh bisa melakukannya.